Ya pastinya ini meresahkan kita ya, Betul. para orang tua khususnya yang kaum muslim begitu ya. Padahal sudah ada, kita kan selama ini berpatokannya ya, kalau udah halal, oh tenang nih, Udah. nyaman, Betul. aman itu konsumsi anak-anak. Apalagi ini semuanya adalah produk anak-anak gitu ya. Makanan anak-anak, Betul. jajanan anak-anak yang suka kalau gampang ditemui di tempat perbelanjaan, langsung diambil, nggak usah ngomong-ngomong, kadang ngumpet-ngumpet. Kayak yang sering kamu bawa kan? Pilih Gitu. suka nih jajanan anak-anak nih. Yang penting ngambil tapi bayar, jangan sampai ngambil bawa pulang. Betul, gitu. betul. Dan ternyata pemirsa ya, temuan ini hasil koordinasi dengan BPOM dalam rangka menguji klaim halal produk yang beredar di masyarakat. Ya, tapi sebelumnya kita kenalkan dulu ya narasumber yang akan membahas. Ini sebetulnya salahnya di mana sih? Apakah memang produsennya yang melakukan penipuan begitu ya, mengakali ingredients, atau memang lembaga yang mengeluarkan sertifikat halalnya nih yang kurang teliti atau lolos gitu ya dari pengawasan mereka. Kita akan bahas bersama dengan narasumber. Di studio ada Bapak Muhammad Nadratuzaman Hussein, Sekretaris Dewan Halal Nasional MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nadra. Assalamualaikum Pak Nadra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Profesor Elvi Anis Saati, pakar teknik pangan Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita menyapa dua narasumber, kita juga akan berikan grafis begitu ya kepada pemirsa bagaimana informasi terkait penemuan produk non halal ya, padahal sudah bersertifikasi halal. Ini adalah produk pangan olahan yang ternyata mengandung babi, pemirsa. Kita bisa lihat ya Putri ya, dari 3 item pertama langsung jajanan anak-anak semua ini. Dan kalau kita lihat produk-produk yang cukup mudah ditemukan di tempat perbelanjaan. Nah ini diperhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Betul. Ini jajanan yang sangat mudah kita temui dimanapun ya, di tempat perbelanjaan, di minimarket, bahkan kadang-kadang di warung-warung juga ada. Jadi diperhatikan merek-merek yang sudah kami tampilkan ini untuk nanti diwaspadai, jangan sampai membeli karena sudah pasti mengandung unsur babi. Tapi informasi yang kami dapat juga produk-produk ini sudah hilang di pasaran ya Putri ya. Nanti juga kita akan simak di lapangan bagaimana produk-produk ini apakah masih terus beredar atau memang sudah ditarik dari pasaran. Ya pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk berdialog dengan Pak Nadra. Terlebih dahulu Pak Nadra, bagaimana kemudian menanggapi fenomena sertifikasi halal tapi ternyata ditemukan tidak halal. Apa yang kemudian terjadi? Apakah memang fungsi pengawasannya yang lemah? Atau justru ini ada produsen-produsen yang nakal yang kemudian mengakali produk mereka? Ya, terima kasih. Saya sudah diundang oleh TV One ini. Baik. Kita ingin mendudukan ya persoalannya ya, supaya secara objektif, bukan membuat tambah gaduh tentunya ya. Dan kita tahu bahwa jangan sampai masalah sertifikasi halal atau produk halal ini yang ditampilkan yang masalah yang jelek-jeleknya ya. Sehingga kita bilang bad news is a good news ya, bukan seperti itu ya. Tapi kita yang mendudukan gitu. Nah oleh karena itu kalau kita simak dari 9 produk tersebut, ada yang import tanpa sertifikat halal. Nah ini kalau kita mempertanyakannya, kita ini sudah wajib sertifikat halal sebenarnya. Sejak 2014 undang-undang itu keluar, 2019 harusnya sudah wajib. Tapi pemerintah memundurkan menjadi 2024. 2024 sekarang 2025. Tapi untuk yang kecil-kecil, yang mikro dan ultramikro itu masih juga diperpanjang jadi 2026. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kontrol ya produk ini beredar kok bisa lolos tanpa sertifikat halal. Jadi wajib sertifikat halalnya dipertanyakan sampai di mana pengawasannya. Nah, kalau pengawasan ini kan mulai dari bea cukai ya dan pemerintah sendiri, Kementerian Perdagangan, si pengimpor dan lain-lain. Nah itu yang harus kita menjadi pertanyaan besar. Seperti apa sih mereka cara kontrolnya? Sementara sudah wajib sertifikasi halal. Karena apa? Karena dalam undang-undang itu, kenapa ada wajib sertifikasi halal? Untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan
dan kepastian hukum dari konsumen muslim. Jadi ini kan niatnya seperti itu kan ya. Nah, itu yang pertama kita mempertanyakan. Yang kedua adalah sertifikasi itu dilakukan di negara asal, yaitu negara Cina, yang lembaganya sudah diakui oleh BPJPH. Nah, dan mereka kalau ada sertifikat halal, pengimpor ini harus meregistrasi. Nah, registrasi ini kita mempertanyakan apakah hanya administrasi, ada sertifikat halal langsung diregistrasi begitu, atau memang ada scientific judgment, ada penilaian dari ahli-ahli kita, yang ahli pangan. Nah, atau juga ada ulama juga yang ikut juga menilai. Karena begini, karena produk yang di luar negeri, pengalaman saya, kalau yang bahan bakunya dari enzimatik, dari enzim, dari tubuh hewan, itu kadang-kadang nggak diketahui oleh lembaga sertifikasi tersebut. Karena kemampuan teknologinya kurang. Oke, tapi kalau kata BPJPH, sebetulnya kan ini mereka bukan temuan baru. Jadi sebetulnya 3 bulan sebelumnya sudah melakukan kajian lah begitu, penelitian lebih lanjut untuk lebih memastikan ini benerankah mengandung unsur babi. Tapi apakah nggak sebaiknya kalau memang ada kecurigaan, kenapa nggak ditarik aja dulu? Ya, seharusnya preventif itu bukan sudah beredar. Harusnya di poin pabriknya. Jadi maksudnya kalau misalnya di Indonesia sudah sertifikat halal. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada aturan yang mengatakan internal halal auditor atau penyelia halal itu harus bekerja dengan baik. Jadi pengawasan tuh yang paling penting preventif. Kalau sudah beredar kan artinya sudah eksternal, sudah sulit. Susah juga nariknya. Sudah sulit, dan ini kan bicaranya masalah ekonomi. Dan kalau undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan itu ada unsur penipuan karena labelnya halal tapi tidak halal. Dan kalau ini kan dianggap sudah pidana, jadi tidak bisa. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kalau ini karena pemerintah menyebut dia yang menjamin. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berarti yang menjamin siapa? Pemerintah. Oleh karena itulah pemerintah ini harus bertanggung jawab. Tapi kita akan mengatakan ini kan harus dibangun sistemnya. Tidak bisa pemerintah begitu saja, ya kan dia harus dibantu. Nah, sistemnya itu adalah di level perusahaan pabriknya itu. Harus ada internal halal auditor dan harus ada sistem jaminan produk halalnya atau halal assurance sistemnya. Nah, ini yang saya lihat tidak dilakukan. Kenapa? Karena sertifikat halal ini seumur hidup sekarang. Dulu 4 tahun sekali. Nah, kalau orang seumur hidup dia udah lupa nih. Baik, Pak Nadra. Ya kan terlalu lama dia jadi disebut halal terus gitu ya. Nah, Pak Nadra, kita langsung ke Prof. Elvi. Prof. Elvi tadi menarik bahwa ada kandungan menurut Pak Nadra begitu ya, yang dari enzim yang cukup sulit untuk diketahui apakah ini mengandung kandungan babi atau enggak. Menurut Prof. Elvi seperti apa? Jadi kalau saya, ini kan sebenarnya adalah sebuah ketidakinginan bersama ya. Jadi proses sertifikasi halal tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nadra. Tapi kemudian setelah sertifikasi halal itu muncul, ternyata ada sampling yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM dan BPJPH, itu mengandung babi. Nah, yang pertama-tama yang ingin saya pertanyakan itu adalah, satu, mohon maaf sekali, memang urusan halal ini tidak hanya materi saja yang tampak oleh mata, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara spiritual, jadi dunia akhirat. Kejujuran itu penting, yang pertama itu. Jadi kalau sudah tersertifikat halal dan itu sudah menjadi janji dari seorang produsen atau pengusaha, maka itu harus dijamin keberlanjutannya sistem manajemen mutu tadi. Dan betul harus ada kontrol mutu industri, baik secara internal karena sudah berkomitmen tadi, juga dilakukan oleh eksternal badan pengawas ini. Sejauh yang kami tahu, kebetulan saya pernah menjadi kepala laboratorium ISO 17025 di kampus tercinta kami, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi untuk menentukan kandungan tadi itu valid atau tidak, yang pertama harus diketahui bahwa metodenya sudah terstandar, diakui secara nasional dan internasional. Kemudian metode-metode yang dilakukan pelaksanaannya itu antara laboratorium 1
dengan laboratorium yang lain, itu harus dilakukan uji kesamaan, namanya uji profisiensi. Nah ini saya mendengar juga ada berita bahwa ternyata perusahaan yang memproduksi tadi itu sudah melakukan uji ulang di laboratorium yang sangat terkenal dan profesional ya, kita tahu Sukovindo. Itu hasilnya negatif begitu. Jadi saya sedikit punya dugaan bahwa metode yang dilakukan oleh laboratorium di BPJPH, di BPOM, dan di Sukovindo mungkin satu tidak sama persis, atau yang kedua perlu dilakukan uji profisiensi tadi itu. Karena setahu saya kalau laboratorium tadi diakui standar ISO 17025 itu data dari laboran dengan ruang lingkup uji yang sama minimal 3 laboratorium itu harus inlier, tidak boleh ada yang outlier. Mungkin ini perlu duduk bersama menyamakan standar ya uji halal tersebut secara bersama-sama. Itu mungkin sehingga tidak ada perbedaan hasil. Baik Prof. Elvi, pertanyaan saya simpel Prof. Apakah sulit atau gampang untuk kemudian mengakali ataupun menutup-nutupi kandungan babi yang ada dalam suatu makanan, Prof? Ya sebenarnya kalau orang ingin berbuat tidak jujur ya cerdik juga toh Pak, dengan cara mengakali mencampur bahan ya sedemikian rupa, karena bahan-bahan yang terdeteksi itu adalah secara struktur molekuler kan begitu, interaksi kimia. Tetapi sebenarnya PCR yang digunakan oleh ketiga laboratorium ini saya pikir juga sudah cukup canggih. Yaitu tadi, tetapi kadang-kadang ngapunten itu terkontaminasinya bisa juga pada saat pengiriman, pada saat distribusi, ditransportasi. Makanya di Malaysia itu ada kontainer itu juga disertifikat halal begitu. Jadi sampai sedemikian rupa yang namanya sertifikasi halal itu dijaga pintu-pintu kontaminasinya. Begitu Bapak. Jadi kalau untuk mengakali di adonan, di formulasi, itu adalah caranya tadi itu, mencampur adukkan bahan-bahan yang sekiranya akhirnya ikatan kompleksnya itu menjadi tidak terdeteksi sebagai DNA babi. Begitu Bapak. Oke, ini pastinya jadi perhatian kita semua ya, terutama pemberi sertifikasi halal begitu ya. Apakah mungkin karena begini, karena kalau kita lihat semua bahan baku utamanya adalah gelatin, marshmallow dan itu juga. Gelatin itu di dunia ini yang halal hanya 60%. Dan sering shortage, kekurangan. Sehingga mungkin saja perusahaan dia gunakan yang halal, tapi dalam kondisi tertentu dia mencari bahan baku ini sulit, maka dia pakailah yang mengandung babi tadi ini. Karena ini kan sumbernya dari kulit dan tulang yang diolah menjadi gelatin, jadi kolagen itu. Kalau memang fungsi pengawasannya juga saat ini perlu dievaluasi begitu ya, bagaimana kemudian kebobolan bisa masuk ke dalam Indonesia, tapi perlu nggak sih kita juga mengecek mungkin laboratorium pemberi sertifikat halal ini apakah teknologinya mendukung untuk menemukan adanya kandungan-kandungan yang memang tidak dibolehkan gitu ya untuk masuk ke dalam produk halal. Saat lagi pemirsa kita akan bahas, usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.